Oke, selamat malam semuanya warga Sukamaju. Hari ini kita akan bahas soal Kickstart Freelancing Career. Nah, kita udah ada beberapa teman-teman yang join, teman-teman di Kelurahan Sukamaju yang punya pengalaman soal freelance ini. Di antaranya ada Kak Melody, ada Kak Tanya, ada Kak Juliana, Kak Arfat, sama Kak Aksat. Nah, mungkin kita mulai satu-satu dulu ya. Aku mulai dari Kak Melody dulu. Nah, Kak Melody boleh perkenalan dulu untuk dari namanya, terus sekarang domisilinya di mana, dan freelance itu sebagai apa, dan sudah berapa lama? Iya, selamat malam teman-teman. Aku Melody, tapi aku freelance-nya bukan di bidang musik. aku penerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia. Udah dari awalnya penerjemah ya, awalnya editor freelance dari 2006 banget itu. Tapi mulai stabil, maksudnya mulai rutin bekerja freelancing itu 2009 lalu ya. Jadi em, sekarang tinggal di Indonesia, di Tangerang Selatan. Kalau tapi kan nggak masalah sih soal domisili ya, soalnya kerja freelancing kan biasanya online, jarang harus ketemu orang. Ya ada sih tipe-tipe freelancing yang harus ketemu orang, tapi kalau penerjemahan hampir tidak pernah perlu ketemu orang, kecuali penerjemahan langsung yang harus di lokasi. Kalau penerjemahan, kalau saya kan penerjemahan teks itu semuanya bisa online. Apa lagi ya tadi? Iya, saya pindah dari bidang pertama-tama saya menerjemahkan novel, lalu pindah ke bidang IT, telekomunikasi, sampai sekarang masih di bidang telekomunikasi. Iya. Oke, oke. Thank you, Kak Melody. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada juga nih Kak Tanya yang freelance-nya itu juga mirip-mirip dengan dunia tulis-menulis dengan Kak Melody. Nah, mungkin Kak Tanya boleh perkenalan dulu untuk nama, domisili, freelance-nya sebagai apa, dan sudah berapa lama? Ya, halo malam teman-teman semua. Namaku Tanya, domisili sekarang di Jakarta. Freelance itu sebenarnya aku nggak konsisten freelance sampai sekarang. Aku ambil kalau misalnya aku lagi ada waktu kosong aja kalau sekarang karena sambil kerja kantoran. Mulainya itu dari 2013, waktu itu aku masih kuliah. Aku freelance di Koran Kompas sama tabloidnya. Waktu itu jadi freelance-nya tuh ngeliput berita gitu. Terus tapi kita lepasan, kita nggak jadi sebagai reporter Kompas yang permanen waktu itu. Selesai dari situ aku freelance di ngerjain copy atau content writing untuk agensi-agensi gitu, terakhir di ValueClick. Itu aja sih beberapa pengalaman aku. Sekarang lagi nyoba Fiverr juga, tapi nggak di kerjaan nulis lagi. Aku lagi coba di Fiverr tapi untuk jadi personal shopper. Oke. Berarti untuk yang content writer tapi sebetulnya masih jalan berdasarkan request atau gimana tuh? Ya, berdasarkan request aja. Aku udah nggak yang kayak aktif cari klien gitu. Oke, oke. Nah, sebelum ke teman-teman yang lain, aku mau nih nanya sama Kak Melody sama Kak Tanya dulu. Boleh dong ceritain kalau pada saat awal mula freelance itu ceritanya gimana sih? Apakah mulainya memang dari tadi di infonya dari semenjak kuliah atau mungkin dari kerja kantoran terus kepengen cari pendapatan tambahan dengan freelance atau bagaimana? Mungkin boleh dari Kak Melody dulu. Aku waktu 2006 masih kuliah ya, tapi aku nerbitin novel remaja. Aku kan waktu itu masih zaman teen lit, masih Hmm. rame teen lit. Jadi aku punya novel teen lit dua pernah terbit dua. Tapi dari situ aku tanya ke editor novelku boleh boleh kerja jadi editor freelance atau enggak. Jadi itu pertama kali dapat um, kerjaan freelancing dari situ. Lalu setelah tapi itu nggak awet sih, maksudnya lagi masih kuliah capek, memutuskan untuk nggak
memaksakan diri nerjemahin kerja freelance. Lalu setelah itu 2009 setelah lulus kuliah aku nyari sendiri. Jadi ini zaman dulu ya, 2009 udah lama juga. Internet belum selengkap sekarang. Jadi dulu saya ke toko buku, saya catetin alamat email penerbit-penerbit, tuh saya kirimin email, saya ngelamar jadi penerjemah freelance gitu. Modalnya kayaknya waktu itu cuman TOEFL ITP, belum punya IELTS dan belum punya portofolio juga. Tapi ada satu penerbit yang manggil dan meminta saya menerjemahkan di tempat, ya sekalian wawancara. Dan lalu dia diterima, alhamdulillah, dikasih pekerjaan, maksudnya dikasih buku untuk diterjemahkan. Jadi itu pengalaman pertamanya dari situ. Kalau mungkin udah nggak relevan ya buat sekarang. Kalau sekarang sih kita bisa googling, misalnya tadi ada Fiverr kan seperti katanya, bisa juga ke upwork.com, atau kalau penerjemah ini ada Prozee, tunggu sebentar, prozee.com ya. Ya, proz.com. Ya, dan kita bisa, kalau belum punya pengalaman sama sekali, kita bisa coba menerjemahkan misalnya game yang kita sukai, kita bisa cari apakah mereka membuka untuk terjemahan fans gitu. Karena game kesukaan saya ada bisa diterjemahkan oleh fans. Lalu bisa juga kita charity ya, melakukan terjemahan untuk charity, misalnya Translation Without Borders, Translators Without Borders. Kan kemarin waktu awal-awal COVID-19 itu mereka mencari banyak penerjemah volunteer untuk untuk banyak dokumen. Ya mungkin itu sih cara membangun portofolionya. Lalu kita kumpulin kalau kita punya blog, baiknya kita buka blog ya, nggak harus bayar domain. Blog saya sampai sekarang masih pakai wordpress.com. Ya kita kumpulkan di situ, lalu usaha lainnya bisa kita mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Himpunan Penerjemah Indonesia. Kalau belum punya banyak portofolio berarti bisa jadi anggota muda, kalau sudah punya banyak portofolio bisa jadi anggota penuh. Himpunan Penerjemah Indonesia hpi.or.id. Ini nanti saya ketik di channel freelance. Boleh. Oh, thank you Kak Melody. Kalau boleh tahu, Kak Melody dulu kuliahnya itu jurusannya apakah ada hubungannya dengan kegiatan freelance penerjemah ini atau beda? Aku gorengin telur. Saya kuliah Besok aja habisin. Saya kuliah program studi Indonesia, itu isinya bahasa, sastra, dan ya ada sedikit dan lain-lainnya kayak budaya. Kita punya mata kuliah editing, penyuntingan emang waktu itu. Tapi kalau skill bahasa Inggris emang saya belajar sendiri. Ya nggak belajar sendiri sih, tapi ikut les sampai lumayan sampai tamat soalnya dulu les saya. Terus ya itu, kalau punya TOEFL ITP kan lumayan lah buat membuktikan bahwa kita bisa bahasa Inggris. Oke, berarti untuk skill yang dibutuhkan dari freelance penerjemah ini ada yang dipelajari dari kuliah, ada juga yang memang ambil les bahasa sendiri di luar kuliah ya Kak? Iya. Oke, thank you Kak Melody. Aku mau ke Kak Tanya nih. Kak Tanya sebagai content writer, itu belajarnya gimana tuh Kak? Apakah waktu awal mula jadi content writer itu karena memang ada hubungannya dengan mata kuliah yang dipelajari di kampus, atau mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan kantoran, jadi mau cari pekerjaan sampingan di luar pendapatan bulanan tetap, atau gimana tuh Kak? Halo, Kak Tanya. Ya, halo. Jadi waktu itu awalnya di freelance yang di Kompas, freelance jurnalis itu dari temen. Benar kayak Kak Melody bilang, jadi sekarang tuh kan emang zaman udah berubah ya, kita bisa nyari kerjaan freelance tuh bisa dari website kayak gitu, dari sosial media. Kayak pas di tahun aku dulu kuliah tuh bener-bener ya
kita ngandelin relasi aja gitu, relasi teman atau kita yang aktif nyari sendiri. Terus waktu itu kenapa ambil content writing? Karena aku basicnya suka nulis. Terus makanya kayak nggak jauh-jauh dari situ dulu tuh kalau ngambil freelance, aku freelance jurnalis, habis freelance jurnalis content writing. Nah kalau yang content writing waktu itu aku dapetnya dari Twitter. Kalau nggak salah sekarang akunnya masih ada namanya Kampus Update. Jadi si Kampus Update itu tuh ngeblast apa sih? Kayak iklan freelance-freelance yang emang untuk anak-anak kuliah mahasiswa semester akhir mungkin butuh pengalaman kayak gitu. Waktu itu dia ngeblast ada lowongan untuk jadi freelance content writing di agensi namanya ValueClick. Nah, terus kita suruh ngehubungin ValueClicknya langsung. Jadi emang si Kampus Update itu cuma untuk iklan aja lah di Twitter. Akhirnya aku coba nge-reach duluan si ValueClick. Portofolionya juga belum ada yang proper sih sebenarnya waktu itu, cuma ngandelin blog aja, blog pribadi. Akhirnya si ValueClick tertarik, terus nawarin dibayar untuk pertulisan. Jadi tiap kita nulis dan di post itu baru kita dapat bayaran gitu. Tapi nggak selalu, ada kemungkinan kita nulis dan mereka nggak setuju, ini nggak bisa tayang nih atau nggak bisa naik nggak dapat bayaran ya. Itu ada kemungkinan kayak gitu juga. Terus paling yang ditulis nggak jauh dari soft selling karena mereka agensi kan waktu itu mereka megang project Matahari Mall, lagi zamannya Matahari Mall baru launching waktu itu. Nah jadi aku disuruh nulis tentang Matahari Mall itu gitu. Jadi mereka ngasih tugas kayak setiap minggu lah gitu untuk naikin tulisan sih Kak. Oke. Itu berarti tadi Kak tanya dari tahun berapa ya, sorry? Tahun 2013 ya? 13, iya. Oke. 2013 itu berarti masih sambil kuliah kah atau sudah sambil kerja tuh Kak? Masih sambil kuliah. Oke, masih sambil kuliah ya. Nah, dari kuliah kalau boleh tahu katanya kuliahnya itu jurusan apa Kak? Waktu kuliah kebetulan komunikasi broadcasting. Jadi waktu itu pas dapet dari temen tuh relasi untuk ke Kompas, karena kan masih idealis ya waktu pas kuliah tuh, pengen jadi jurnalis atau pengen di dunia penyiaran lah waktu itu. Jadi seneng banget waktu itu, makanya ambil deh gitu buat ngisi waktu pulang kuliah, ada kegiatan kemana ya gitu. Awalnya sih tujuannya ngisi waktu gitu, karena sering kayak dalam sehari paling mata kuliah tuh cuma 2 gitu kan, terus sisanya waktu kosong kemana ya. Nah pas aku freelance senengnya tuh gitu ngisi waktu, bisa liputan sampai malam, terus udahnya nulis. Nah pas dapat bayaran, nah baru itu kayak bonus aja gitu. Senengnya sih gitu. Oke. Berarti kalau aku boleh summary, 2013 itu katanya masih sambil kuliah, tapi Ya. udah dapat untuk ngisi untuk di Kompas ya. Iya. Nah dari sana baru habis itu setelah lulus kuliah baru dapat yang info dari Twitter Kampus Update itu, lalu coba mengajukan dan itu dibayarnya baru per tulisan untuk yang dari ValueClick itu. Iya. Sistemnya dia kayak gitu. Oke. Kalau untuk sekarang berarti Kak tanya tadi mulai ganti untuk ke personal shopper, tapi untuk yang content writer-nya pun masih berjalan ya? Ya masih berjalan tapi udah nggak seaktif dulu aja sih gitu. Oke. Sip. Oke, thank you katanya Kak Melody. Aku mau coba ke narasumber kita yang lain. Ada Kak Juliana. Kak Juliana boleh perkenalan dulu nama, domisili, freelance-nya sebagai apa dan udah berapa lama? Halo semuanya, nama aku Juliana, tinggal di Tangerang, freelance-nya sebagai jabatan formalnya sih back office manager di sebuah US law firm, tapi kerjaannya itu administrative assistant atau virtual assistant sih. Oke, kalau boleh tahu Kak Juliana ini udah kerja sebagai back office manager itu sudah berapa lama?
udah 4 tahun. Oh ya, sudah berjalan 4 tahun dari tahun 2018. Oke, udah lama juga ya Kak, dari 2018. Nah, kalau boleh sharing, sebetulnya aku udah sering denger nih Kak Juliana sharing, tapi boleh Kak diceritain lagi aja secara singkat untuk awal mula freelance sebagai back office manager ini awalnya tuh dari mana? Jadi, dulu lulus kuliah itu tahun 2015. Karena satu dan lain hal, aku nggak bisa kerja ke kantor, jadi akhirnya di rumah. Terus karena di rumah kayak nganggur gitu kan nggak enak juga ya, namanya udah lulus. Terus akhirnya cari-carilah kerjaan freelance. Kebetulan aku dapet dari temenku yang di luar negeri, katanya lu coba nih website nih Upwork. Oke, dicobalah di Upwork. Pas awal-awal nyoba Upwork itu sebagai translator aslinya. Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia. Tapi lama-lama kok kerjaan translator itu susah banget didapetnya. Dan banyakannya itu per project. Jadi akhirnya mulailah mencari kerjaan yang lebih banyak post jobnya. Dari sana kerjanya itu lain-lain sih. Cuma banyakan di bergelut sama Excel, data entry. Bergelut sama Excel, dan salah satu kerjaan sebagai virtual assistant itu kan juga harus pintar Microsoft Office ya. Jadi mulai ngelama-lama lagi cari virtual assistant. Cuma waktu itu aku nggak gitu confidence dengan skill bahasa Inggris yang speaking aku. Jadi akhirnya nyari virtual assistant-nya yang by chat aja, bukan yang banyak kan virtual assistant harus bisa telepon, scheduling segala macem kan. Tapi aku nyarinya yang by chat, yang pokoknya kerjanya balas-balas email, segala yang dalam bentuk tulisan lah, karena aku confidence-nya sama written skill waktu itu. Jadinya kalau di Upwork itu semakin banyak kita kerja dengan employer yang beda-beda, maka habis itu kita ada ratingnya, rating freelance kita. Dan itu bukan kebetulan sih, gimana ya, skill rating yang aku dapat dari employer sebelumnya itu bagus-bagus. Jadi ketika skill ratingnya ini bagus-bagus, bisa jadi high skill worker gitu. Jadi profilnya itu lain lah, profilnya bisa jadi A+ gitu. Dan menurut aku, bos aku sih mungkin lihat profilnya ya. Jadi meskipun aku belum punya pengalaman sama sekali di virtual assistant, karena profilnya ini A+, jadilah diterima di kerjaan dia gitu. Oke, thank you Kak Juliana. Berarti berawalnya sebetulnya dari kerjaan di Upwork, lalu karena ratingnya naik, ketemulah sama employer yang sekarang ya. Dari awal mungkin cuma per project atau cuma singkat-singkat, akhirnya ditawarin dapat kerjaan tetap. Iya, benar itu. Aku awalnya itu kerjaannya itu sebenarnya bukan virtual assistant yang benar-benar ngurusin semuanya. Kerjaanku awalnya dibayarnya itu per tugas, per email dia. Jadi satu email tuh bisa kayak 0,01 dolar, 0,2 dolar, itu kerjanya emang singkat-singkat sih. Dan lama-lama bosnya capek kali ya ngitungnya. Jadi akhirnya ditawarin lah yang full time aja, karena emang tugasnya itu ratusan sampai ribuan tiap minggunya gitu. Oke. Kak, boleh tahu nggak nih? Aku masih agak bingung tuh kalau misalkan virtual assistant terus dihitungnya per email. Artinya itu kita yang ngatur jadwal bos kita atau email itu sebenarnya email apa sih? Maksudnya apa yang harus di follow up oleh seorang virtual assistant dari email itu? Iya, betul. Jadi kalau virtual assistant itu sebenarnya yang umumnya job description-nya itu satu responding to email.
email antara bos dengan pihak luar, biasanya gitu. Yang kedua, scheduling jadwal bos hari-harinya itu kayak gimana. Yang ketiga, ya miscellaneous lah, administrasi gitu. Jadi, ngurusin dokumen, tergantung perusahaan. Kamu perusahaan apa, biasa input data, masukin sistem, terus keluarin dokumen. Karena di luar negeri itu kan rata-rata sistemnya udah digital semua ya. Mereka nggak perlu yang namanya ngeprint lagi. Jadi semuanya udah by email, by system lah gitu. Oke. Kalau aku belum jelasin. Kalau per tugasnya itu maksudnya per emailnya. Misalnya kalau aku dulu bosnya email, tugas kamu hari ini bikin dokumen A. Dokumennya itu sebenarnya udah jadi template sama kita, tapi kita harus bikin notes, pokoknya hal-hal kecil remeh yang lainnya lah yang berhubungan dengan dokumen itu. Gitu. Jadi satu email misalnya itu bikin dokumennya 5 menit misalnya, terus dibayarnya 0,2 misalnya $0,2 ya. Ya, aku hitung gitu. Jadi satu tugas itu bos sehari ngasih berapa, misalnya dia ngasih 10 tugas. Oh, 10 tugas berarti $2 gitu. Oke. Harus hitung manual banget ya itu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau yang virtual assistant yang umumnya itu bisa aja dapat yang langsung per jam bayarannya. Tapi kalau kayak gitu berarti kerjanya harus sesuai jam kerja si bos. Oke, bosnya lembur, kita juga ikut lembur ya berarti. Ya kan kalau bosnya jam Amerika otomatis kita harus bangun malam, tidur pagi. Gitu. Oke. Thank you Kak Juliana untuk infonya. Ya. Oke. Nah, aku sebelum aku ke Kak Arfat dan Kak Aksat, aku balik dulu nih sebentar ke Kak Melody. Ke Kak Melody, aku mau nanya dong. Kak Melody dulu kan carinya itu masih manual. Nah, kalau sekarang itu kan Kak Melody ada share beberapa website-website yang bisa untuk cari pekerjaan freelance. Nah, kalau boleh tahu, untuk sekarang berarti carinya kan udah dari website freelance itu. Kalau misalkan dari website kayak gitu, ada ketentuan-ketentuannya nggak sih Kak? Kayak misalkan harus ada trial and error untuk sebelum kita dapet project atau dapat klien. Terus juga pada saat menjalani, apakah tektokannya itu, apakah dari Kak Melody tuh ada tentuin kayak misalnya, karena kan kerjaan kantoran aja kan biasanya kita suka dapat revisi ya dari atasan. Nah, apakah freelance itu dari pihak freelance itu misalkan batasan klien revisi itu boleh berapa kali kayak gitu? Panjang ya, bingung. Jadi saya jelasin sedikit soal sistemnya Upwork.com. Biasanya ada klien buka ya bikin pengumuman gitu, ada proyek ini, lalu kita apply. Masalahnya apply-nya ini yang apply banyak, bisa ratusan dan ya puluhan lah biasanya yang apply, bukan ratusan. Lalu kita seperti sistem lelang, siapa yang cocok kombinasi skill dan harganya cocok siapa, nanti yang dipilih. Dalam soal skill itu ada portofolio ya biasanya dilihat kalau dari Upwork, tapi bisa juga pihak pemberi kerjanya ngasih tugas, maksudnya minta contoh, misalkan satu paragraf minta diterjemahkan dulu lalu dilihat cocok apa enggak. Itu juga lalu kan pemberi pekerjaannya, maaf saya lagi pilek jadi suaranya berantakan banget. Nggak apa-apa Kak. Iya, jadi pemberi pekerjaannya memilih 1 atau 2 tergantung dia butuh berapa orang untuk dihubungi lebih lanjut dan bekerja untuk dia. Revisinya berapa kali ya tergantung kesepakatan antara kita dan pemberi kerja. Cara lainnya selain Upwork.com, kita bisa kirim email langsung, mendaftarkan diri langsung ke agensi penerjemahan. Ini ada banyak, silakan di Google sendiri, atau di Prozee.com juga
di navigasi aja dilihat ada ini kok daftar agensi penerjemahan juga, kalau nggak salah di prozzy.com. Bisa apply ke sana, nanti biasanya dikasih tes kalau mereka lagi butuh ya. Jadi susahnya sih ya mungkin ini juga yang Kak Juliana tadi ceritakan, emang penerjemahan ini cukup penuh ya, cukup banyak orang yang jadi penerjemah untuk pasangan Inggris ke Indonesia. Sementara kalau untuk pasangan bahasa lainnya orderannya jarang. Jadi kalau beruntung ada agensi yang lagi cari penerjemah, kita nanti dikasih tugas untuk menerjemahkan sedikit gitu, untuk melihat kemampuan kita berapa. Lalu kalau udah cocok, bisa negosiasi harga juga cocok, menerjemahkan beberapa lama. Sesekali ada, ya mungkin setiap kali ya tergantung agensinya juga, kebiasaannya bagaimana. Ada yang setiap kali habis menerjemahkan itu ada reviewnya, ada tahap reviewnya, dan kalau kesalahannya terlalu banyak kita bisa dipotong bayarannya. Tapi ada juga mungkin kalau kita udah langganan dengan agensi tertentu, reviewnya itu cuma sebulan sekali, nggak setiap kali proyek di review. Tadi udah menjawab semuanya belum, atau ada yang ketinggalan ya? Oke, kalau boleh tahu Kak, ini kan berarti dapat kliennya ada 2 cara ya, bisa juga kita cari sendiri di website Upwork, atau cara kedua itu kita daftar ke agensi penerjemah. Nah, kalau agensi penerjemah gitu biasanya dari mereka kah yang akan alokasi untuk dokumen untuk yang diterjemahkan? Atau mereka akan blast ke semua yang terdaftar di agensi itu, baru nanti kayak sistem rebutan gitu? Biasanya kalau di agensi kan ada project manajernya milih dulu siapa yang cocok. Tapi ada juga kayaknya yang pakai sistem project manajernya, project manajemennya sudah dikomputerisasi. Jadi saya hampir nggak pernah ngobrol dengan pihak agensi sana, karena otomatis aja dengan penugasannya. Jadi tergantung, kan kita sudah di profiling dulu ya, kita ahli expert dalam bidang apa. Saya kan telekomunikasi, hardware, software. Jadi kalau ada tugas dalam topik itu dikasih ke saya. Terus oh ya, tadi yang belum saya sebut tadi, LinkedIn ini juga sangat berguna ya kalau kita serius dalam karir apapun. Sekarang kita harus punya profil LinkedIn yang bagus. Jadi ketika saya kuliah dulu tuh 2 tahun kan, yang kan saya malas kerja waktu kuliah. Ada sih beberapa orang project manager dari beberapa agensi yang nawarin pekerjaan untuk ikut agensi mereka untuk menerjemahkan bersama mereka. Tapi ya saya males. Jadi saya tolak. Jadi itu padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuman ya update LinkedIn aja dan dihubungi sendiri. Jadi ya itu juga salah satu cara untuk mendapatkan klien dari situ. Oke, berarti ada 3 cara ya? Bisa juga join di Upwork, bisa juga langsung daftar ke agensi penerjemah yang kita udah tahu. Cara ketiga itu adalah kita update LinkedIn aja, biar nanti employer atau agensi yang akan kontak kita langsung ya? Iya, ada juga di LinkedIn kalau kita cari cari job vacancy di LinkedIn. Sekarang juga freelance, pekerjaan freelance banyak di posting di LinkedIn. Jadi nggak harus nunggu sih, bisa aktif nyari juga. Oke. Nah, Kak Melody, boleh tahu nggak dulu pada saat daftar di agensi penerjemah itu kan ada sesi profiling, terus habis itu ada interview juga ya tadi, disuruh datang dan langsung nerjemahin langsung ya? Itu mah zaman dahulu kala, waktu yang Kalau interview sekarang? langsung itu 2009 waktu saya nerjemahin untuk penerbit. Kalau untuk penerjemahan freelance yang dengan agensi luar negeri ya nggak ada interview datang langsung ya. Dan jarang interview, biasanya dites ya itu dikasih tugas sedikit, dilihat kemampuannya. Ya mungkin ada juga yang perlu interview kalau interpreter ya yang harus penerjemahan simultan itu mungkin perlu interview karena mau ngetes cara bicaranya.
Ya tergantung agensinya sih, tapi biasanya sih sekarang nggak pakai interview. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak Melody, ini tadi Kak Melody bilang bidangnya kan lebih ke telekomunikasi, software dan juga hardware. Nah, itu dari Kak Melody memang sudah menentukan dari awal mau fokusnya di sana, atau dari agensi itu emang mereka sudah ada beberapa bidang, terus kita bisa kayak pilih bidang apa yang mau kita lebih kuasai gitu, atau gimana ya Kak? Maksudnya untuk menentukan kita lebih condong ke bidang untuk translation bidang apa gitu. Jadi hmm, sengaja nggak sengaja ya. Jadi kalau soal spesialisasi, kalau misalkan ada orang yang punya sarjana kesehatan lalu mau jadi spesialis penerjemahan medis, penerjemahan ya itu seperti topik-topik COVID-19 mungkin cocok banget ya. Itu bisa, itu yang saya sarankan. Atau bisa juga sarjana hukum mau jadi penerjemah dokumen hukum, itu juga cocok banget. Kalau saya kan dari sastra Indonesia, jadi saya mulai dari menerjemahkan novel. Lalu saya lihat kan industri novel tuh yang penerjemah novel itu turun ya, dan industri buku juga sempat kesulitan. Mungkin sekarang udah naik lagi ya, tapi dulu tuh sempat sempat sulit ya, yang terefleksi dari orderannya makin dikit. Jadi saya pikir saya harus pindah haluan, makanya saya mulai cari-cari saya pindah haluan ke penerjemahan. Oh ya, jadi pikiran saya waktu itu adalah sesuatu yang perlu banyak diterjemahkan itu apa. Jadi pertanyaannya itu, jadi kan waktu itu medsos mulai rame, YouTube rame, internet sudah sangat rame ya. Tahun berapa saya pindah itu, 2016. Jadi saya pikir saya mesti menerjemahkan konten-konten IT, konten-konten yang banyak di internet, bukan konten ya pindah dari novel ke konten internet. Pertama-tama saya nerjemahin e-learning ya, aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, karena kan masih relevan dengan bidang studi saya. Lalu juga ada apa yang namanya SAAS, itu semacam pelajaran, jadi kita bikin kuis. Itu ada website, aplikasi website, jadi kita bisa bikin kuis untuk melatih karyawan kita. Itu juga sedikit relevan. Lalu dari situ lama-lama saya jadi kerja untuk saya di bidang ITC, telekomunikasi. Jadi sampai sekarang di bidang itu, software dan hardware, tapi yang khusus telekomunikasi. Dan karena portofolionya udah banyak di situ, kebiasaannya udah di situ, jadi ya akhirnya saya jadi spesialis di bidang itu, dan saya cukup suka, dan ya cocok juga dari segi hasil pekerjaan saya. Ya jadi begitulah. Mungkin perjalanan orang beda-beda, tapi ya itu perjalanan saya seperti itu. Oke, thank you Kak Melody. Berarti sebetulnya dengan kita tahu kita fokus atau spesialis di bidang apa, itu juga bisa bikin kita stand out dibandingkan dengan penerjemah atau freelance lainnya ya. Kalau soal stand out itu agak sulit sih emang, tapi kalau yang bisa saya sarankan, bekerja dengan baik itu cara stand out yang terbaik. Karena kalau kita bekerja dengan baik, agensi ingat kita, atau kalau kita berurusan langsung dengan klien, ya klien ingat kita, jadi kita dikasih pekerjaan lagi. Atau kalau misalkan mereka punya klien baru, kalau orang agensi ya punya klien baru, kita dipercaya lagi untuk megang klien barunya. Jadi ya bekerja sebaik-baiknya itu merupakan cara terbaik untuk stand out ya dari pesaing sesama penerjemah. Oke, berarti bukan cuma delivernya aja ya, tapi juga hasil terjemahannya juga harus baik. Terus juga cara kita komunikasi dengan agensi ataupun klien itu juga harus baik supaya kita tetap diingat kalau ada project berikutnya ya. Betul. Oke, thank you Kak Melody. Aku mau tanya ke Kak Tanya nih. Kalau dari Kak Tanya, gimana nih? Apakah dapat klien itu juga lebih banyak dari website, seperti website yang udah disebutin Kak Melody, atau ada channel lain untuk cari klien? Kalau aku sih karena nyoba di website itu baru yang Fiverr, jadi
lebih banyak dari yang relasi sama temen sih paling kayak gitu. Misalnya dari mereka ada info, oh ada freelance di ini deh, apa namanya, mereka buka content writing, lo mau nggak kerja lepas ini gitu. Jadi kalau di aku baru itu yang lebih banyak ketimbang aku dapat dari website. Karena dari website si Fiverr ini kan aku jadi personal shopper tuh baru beberapa order aja sih yang masuk gitu. Nah, terus kalau bicara soal di website itu ada revisi atau enggak, kebetulan karena aku bidangnya personal shopper tadi, jadi nggak ada revisi gitu kalau di aku. Jadi kalau orang benar-benar melakukan order itu kalau mereka udah fix gitu, nggak ada yang berubah. Paling kalau misalnya kan itu kan sistemnya mereka kayak ngejustip gitu kan. Paling yang tricky itu kalau misalnya mereka minta dibeliin sesuatu barang tapi tokonya offline, kalau online kan kita sebelum beli kita bisa cek dulu kan stoknya lengkap atau enggak. Nah kalau misalnya yang trik itu kalau misalnya tokonya offline terus aku nggak bisa cek dulu stoknya ada apa enggak, nah, paling yang kayak gitu tuh memang nggak direvisi sih, tapi kan misalnya mereka order 3 stok ada 2 kan mau nggak mau berkurang kan. Nah paling di situ aku udah nego duluan nih, misalnya barang yang dia pesan nggak ada, aku bisa ganti dengan barang apa nih gitu. Jadi aku udah nyiapin itu duluan di awal untuk menghindari kayak nanti cancel gitu atau aku harus gantinya tapi mendadak gitu sih kalau di aku nyiasatinnya kayak gitu. Oke. Berarti kalau pertama nih Kak, aku pengen tanya, kalau dulu pas ngerjain content writing lebih banyak dapat dari relasi teman, itu apakah ada di set cuma boleh revisi berapa kali atau bebas karena teman? Biasanya karena deadline-nya juga mepet, aku dapat deadline kan kayak gitu mepet. Biasanya dibatasin revisi 2 kali. Oke. 2 kali kalau untuk content writing. Nah, kalau yang aku kan nulis selain content writing waktu itu pernah yang freelance jurnalis juga. Nah, kalau freelance jurnalis itu minim revisi karena kan hasil liputan dari kita tulis terus nanti kita serahin ke editor gitu. Jadi adanya ya di editor gitu mungkin mau disunting dan lain sebagainya. Jadi revisinya nggak ada di aku gitu. Oke. Itu kalau untuk content writing ya. Kalau untuk yang personal shopper, Kak, itu boleh tahu gak sih kalau misalkan di Fiverr itu apakah mereka yang nitip, just tip itu sudah bayar full semua di awal atau mereka DP dulu berapa persen atau gimana tuh Kak sistemnya? Kalau di Fiverr itu karena ya karena apa sih penyedia jasanya kan si Fiverr ini kan sebenarnya yang mempertemukan kita freelancer sama si klien. Jadi mereka bayar full tapi itu pun uangnya akan di hold sama si Fiverr sampai aku bisa deliver ke mereka gitu. Tapi ada juga yang kayak gini, mereka itu ada yang full. Jadi aku kadang full itu tuh maksudnya kayak nalangin belanjaan mereka dulu gitu. Nanti aku hitung dengan fee aku berapa, ongkos kirim ke mereka berapa. Karena kan pasti ke mancanegara banyak kan. Tapi ada juga yang sistemnya kayak gini, mereka akan order sendiri barangnya di Indonesia, tapi aku cuma arrange pengirimannya sama harus pakai alamat aku di Indonesia kan, karena misalnya si seller nggak bisa nyampein dagangan mereka ke India misalnya, otomatis harus ada alamat di Indonesia kan. Nah paling jadi tugas aku cuma sebagai penerima barang aja di Indonesia, terus barang itu aku packing, aku kirim ke mereka gitu. Jadi mereka udah bayar semua di awal tuh ya ke seller gitu. Yang mereka bayar ke aku itu via Fiverr hanya ongkos kirimnya, itu aku juga yang tentuin berapa, aku udah include sama fee aku gitu. Oke. Berarti personal shopper ada yang kita memang harus beli dulu barangnya, tapi ada juga yang sebetulnya kita jadi kayak jasa kurirnya aja ya untuk kirim ke luar Ya, negeri, karena yang jualnya nggak ngerti gimana kirim ke luar negeri. Oke, ya ada thank you juga. katanya. Thank you. Aku mau ke Kak Juliana nih. Kak Juliana, waktu itu boleh tahu gak? Ini berarti Kak Juliana selain dari Upwork, apakah pernah coba-coba freelance dari tempat lain atau website lain? Terus juga kalau misalkan untuk personal assistant kayak gini, ini kan berarti bukan bukan pekerjaan yang bisa direvisi ya, kalau aku ngelihatnya. Nah, kalau misalnya personal assistant kayak gini, apakah ada
standar-standar lain atau mungkin ada revisi-revisi lain atau ada apa nih Kak yang beda? Yang perlu mungkin nggak bisa langsung kita kerjain langsung selesai gitu? Kalau selain Upwork, kalau untuk kerjaan personal assistant sih nggak ada. Yang lain, aku kemarin lagi coba iseng freelance micro di Clickworker. Itu aku belum bisa cerita lebih banyak karena masih ongoing. Belum tahu sistemnya juga. Nanti kapan-kapan baru aku ceritain. Sedangkan buat revisi sendiri, mungkin bukan revisi kali ya, probation kali kalau kayak kerja kantoran aja kalau virtual assistant itu. Oke. Probation berarti kayak dikasih tes dulu berapa lama tuh Kak? Kalau aku dulu pas masuk bosnya kasih tes sekitar 3 tugas sebetulnya. 3 tugas kan dulu bayarannya masih per tugas ya. Jadi dikasih tes sekitar 3 tugas. Habis itu dia lihat kerjaan aku bener apa enggak. Terus kalau pas aku sih langsung diterima, tapi yang habis aku kan filmnya itu lagi berkembang gitu. Jadi lama-lama nggak gitu sempat kan dikasih dicek satu-satu. Jadi probationnya itu 2 minggu biasanya. Oke. Probationnya 2 minggu, berarti selama 2 minggu itu baru kayak ditentuin ya, ini apakah akan lanjut atau enggak. Jadi sebetulnya kalau untuk virtual assistant, mereka lebih ngeceknya di awal ya. Kalau misalkan mereka ngerasa cocok, pasti akan jadi long term, tapi kalau misalkan dirasanya kurang cocok dengan yang mereka cari, berarti ya probationnya nggak akan dilanjut ya? Iya, biasanya begitu. Soalnya kalau di Upwork sendiri ya sistemnya itu gajiannya sih per minggu. Kan dia hitungannya per jam. Gaji per jam dikali seminggu, terus seminggu itu di hold sama Upwork, nanti minggu depannya cair gajinya setelah dicek kerjaannya sama bos. Aku jelasin dari sistem Upwork aja ya. Jadi kalau di Upwork ini kerjaan kita nih, kan kita hitungnya per jam. Kamu nanya dong, gimana sih cara bosnya tahu kalau kita itu benar-benar kerja gitu kan? Upwork ini sebagai pengengah dia punya satu aplikasi yang nge-track semua apa yang kita lakukan saat jam kita kerja. Jadi dia ada timernya gitu. Pas kita nyalain, dia nge-track keyboard, mouse, dan screen cap, bahkan kamera kita. Jadi bosnya itu ketika hari Minggu udah seminggu tiba, dia bisa ngecek. Maksudnya kan kalau kita misalnya di jam kerja lagi nonton, otomatis mouse-nya nggak gerak misalnya. Atau keyboardnya kok di jam segini berhenti typing gitu kan. Atau kok screen-nya munculnya bukan screen kerjaan, malah screen game gitu. Itu kelihatan. Jadi dari sana sih masa probation itu biasanya itu paling banyak diceknya di sana gitu. Berarti, tapi setelah lewat masa probation pun sebetulnya masih tetap di-tracking ya, cuma mungkin karena dia udah percaya jadi nggak terlalu detail-detail banget ya diceknya? Iya, selama kamu kerjanya lewat Upwork, itu pasti masih akan di-tracking. Kalau aku kebetulan, karena bos aku, kan di Upwork itu ada fee-nya. Terus dia kasihan sama aku kalau misalnya harus nganggung fee itu. Jadi akhirnya dia bilang, setelah 2 tahun kerja sih itu, dia baru bilang, kalau gitu kita gajiannya di luar Upwork aja ya. Semenjak saat itu udah nggak dikoreksi, udah berdasarkan benar-benar kepercayaan. Kok udah kerja 2 tahun gitu kan, masa nggak bisa kerja juga gitu. Oke. Berarti ini probation untuk jadi karyawan tetap di luar Upwork-nya 2 tahun ya? Sebenarnya ya sebelum di luar Upwork juga sudah merasa karyawan tetap sih, cuma ya gitu. Aku sih gajinya ragu-ragu.
kalau misalnya kamu baru di Upwork, terus bosnya langsung ngajak, oh saya bayarnya di luar Upwork aja ya, itu pasti kamu yang jadi takut. Nanti dibayar gak ya? Beneran dibayar gak ya? Gitu kan. Kan selama ini kalau kita kerjanya dari Upwork, bayaran kita itu dijamin sama Upwork. Jadi kalau ya anggapannya kalau kamu baru kerja 3 bulan terus tiba-tiba bos kamu yang minta di luar Upwork aja, kamu mau nggak? Belum tentu mau kan? Gitu. Oke. Berarti dari kitanya juga deg-degan, dari employer-nya juga sama Iya, ya? jadi buat nge-build trust-nya itu nggak segampang itu sih. Dan aku tahu banyak banget temenku yang masih gajian lewat Upwork. Karena satu emang merasa lebih aman, lebih terjamin. Kedua, ya udahlah nggak apa-apa jeklek. Jadi kalau misalnya suatu hari bosnya nyari masalah, kamu nggak kerja ya, kan ada buktinya dari jam Upwork gitu. Oke. Oke, thank you nih Kak Juliana. Oke, nah Iya. aku pengen beralih ke Kak Aksat dan Kak Arfat nih. Karena bidang freelance-nya agak beda sama Kak Melody, Kak Juliana, sama Kak Tanya. Mungkin boleh dari Kak Aksat dulu, boleh perkenalan nama, domisili, freelance-nya sebagai apa, sama udah berapa lama? Oke, selamat malam warga Sukamaju. Jadi nama saya Aksat, saya udah freelance hampir 4 tahun sebagai graphic designer. Sekarang mulai switch ke UI design. Dan sekarang domisilinya di Yogyakarta. Oke, dari graphic design ke UI design ya. Tapi sebetulnya masih kepake ya untuk graphic design-nya ini. Oke, kalau dari Kak Arfat, boleh perkenalan singkat dulu Kak, nama, domisili, freelance-nya sebagai apa, sama udah berapa lama? Halo, selamat malam teman-teman. Nama saya Arfat, freelance sebagai graphic designer sama fotografer. Kalau udah ditanya berapa lama, kurang lebih sih dari tahun 2021 pertengahan bulan Juli lah sampai sekarang gitu. Oke, boleh tahu Kak Aksat, waktu awal-awal jadi graphic designer itu apakah belajarnya di kuliah atau dari otodidak nih Kak, belajar sendiri? Kalau aku lebih ke otodidak juga. Jadi cuma modal kayak YouTube sama online course saja. Soalnya ya kuliahnya juga bukan di bidang desain, jadi ya mau nggak mau harus belajar sendiri gitu. Oh, kalau boleh tahu kuliahnya sebelumnya bidang apa tuh Kak? Saya di bidang manajemen marketing. Oke. Di manajemen dan marketing betul-betul nggak nyentuh graphic design ya? Jadi betul-betul full belajar otodidaknya dari online ya? Yes, benar. Kalau boleh tahu waktu itu butuh berapa lama Kak belajar dari otodidak, YouTube, online course, sampai akhirnya bisa mulai nawarin diri untuk cari klien? Awalnya mungkin kalau freelance gitu belajarnya itu lebih kayak gimana? Ke pro bono gitu, jadi kita kayak nawarin jasa aja. Ya awalnya kayak gratis gitu ya. Kayak sekalian nge-build portofolio sama nge-build jam terbang. Di awalnya kayak temen butuh kayak branding atau butuh kayak pamflet, ya udah aku buatin secara pro bono itu secara sukarela. Itu sekalian belajar gimana kayak nge-handle real project sama kayak nge-build portofolio dikit-dikit. Awalnya kayak gitu. Oke. Berarti itu dari mulai belajar otodidak ke mulai bantuin teman itu berarti sambil jalan ya? Yes. Oke. Kalau dari Kak Arfat gimana nih? Waktu awal belajar dari graphic design itu gimana? Dari mana? Apakah belajarnya sama kayak Kak Aksat dari online atau dari mana Kak?
Kurang lebih sih sama ya kalau belajar. Jadi graphic design pun maupun fotografi pun itu belajarnya dari otodidak sih. Jadi kayak dari YouTube, dari dikasih referensi taman, dari lebih sering sih dari online sih, maksudnya dari YouTube sih paling banyak dulu waktu itu. Jadi ya udah belajar based on tutorial ini aja. Jadi akhirnya sampai sekarang. Jadi kayak nggak 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 ikut kayak semacam kursus ataupun kelas gitu sih waktu pertama kali. Gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu dari Kak Aksat dan Kak Arfat, selama belajar dari YouTube, ada nggak sih maksudnya satu akun yang kira-kira menurut Kak Aksat dan Kak Arfat tuh kalau misalkan teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik pengen freelance graphic design, enaknya belajar dari akun siapa gitu? Kalau dari YouTube khususnya ini, akunnya namanya The Future, tapi nggak ada E-nya belakangnya, jadi tulisannya The Future gitu. Itu dia ngejelasin sebuah kayak tutorialnya tuh benar-benar dari scratch gitu. Jadi nggak cuma kita belajar toolsnya, tapi kita juga ngajarin gimana kayak kita nge-handle klien, gimana kita nge-brief kliennya juga. Soalnya kan rata-rata kayak tutorial di YouTube tuh cuma cara pakai Photoshop, cara pakai Illustrator, tapi nggak ngejelasin gimana caranya nge-handle klien. Nah, The Future itu benar-benar dari nol sampai hand off ke klien tuh dijelasin semua. Dia tuh benar-benar bisa dibilang komprehensif gitu, holistik banget dia jelasinnya, dan cukup kaget juga dia The Future ini nyediain konten kayak gitu gratis. Sama ini akunnya Adobe Creative Cloud. Nah itu Adobe Creative Cloud tuh juga modelnya hampir sama kayak The Future gitu, ngejelasin suatu project dari nol sampai benar-benar hand off ke klien, masih proses desainnya, gimana proses desain thinkingnya. Jadi sebagai yang mau belajar tuh benar-benar ngerti kayak jalan berpikirnya seorang desainer tuh kayak apa. Oke, berarti butuh skillnya bukan cuma sekedar bisa graphic desainnya aja, tapi kita harus bisa handle kliennya gimana, terus juga bisa ngerjain project sampai dengan handover ya. Jadi kayak kita belajarnya seolah-olah dari misalkan kita di kantor ya. Yes. Oke, kalau Kak Arfat dari YouTube ada spesifik satu akun gak tuh Kak yang kira-kira menurut Kak Arfat oke banget itu untuk siapapun yang mau belajar? Kalau aku sih kayaknya sih hampir semua sama kayak yang diomongin Mas Aksat kali ya. Jadi kayak The Future itu udah paling, menurut saya sih udah paling the best sih sebetulnya. Jadi kayak dia mengkasih si Chris itu kan, jadi mengcover semuanya, maupun Creative Cloud kan juga supporting. Selain dia punya apps untuk desain, juga dia support guideline, support anything yang kalian butuhin, yang perluin gitu, maupun express guideline ataupun yang ada step by step-nya gitu sih. Oke, noted nih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kak Aksat sama Kak Arfat, kalau dari Kak Aksat kan tadi awalnya memang ngerjain project-project sukarela sekalian build portofolio. Nah, kalau misalkan sekarang berarti kan selama 4 tahun menjalani udah banyak nih portofolionya. Nah, apakah ada cari klien lewat aplikasi atau mungkin gimana tuh Kak kalau sekarang setelah ada portofolio? Oh, kalau setelah ada portofolio, jadi kan tadi rata-rata kerja freelance-nya dapat klien dari Fiverr sama Upwork gitu. Nah, kalau saya sendiri cuma modal dari Instagram sama di Dribbble. Di Instagram tuh cuma kayak ngupload artworkku, kayak ini kerjaanku. Nah, dari situ
mulai deh kayak namaku mulai ketarik di salah satu community graphic design gitu. Nah di community itu jadi aku mulai dapet klien dari community graphic design itu modal upload karya di Instagram. Dia nggak kayak harus kayak ngiklanin diriku open freelance tuh nggak, jadi cuma ya udah aku ngupload artworkku aja terus nanti di highlight suatu community design gitu. Nah nanti si kliennya itu masuk di community-nya. Oke. Berarti lebih gampang ya. Berarti istilahnya kayak community ini memang mereka yang mengumpulkan graphic designer yang menurut mereka itu potensial ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu biasanya kalau misalkan Kak Aksat upload hasil kerjaan, apakah itu minta izin dulu sebelumnya sama klien? Apakah boleh di-upload atau gimana tuh Kak? Harus ada izinnya nggak sih? Ya tergantung ininya sih, kayak agreement sama kliennya boleh di-upload atau enggak. Jadi terakhir rata-rata boleh di-upload, soalnya juga kayak nge-boost si kliennya juga. Jadi misalnya kan aku yang freelance graphic design tuh sebagai album cover gitu ya. Jadi kayak musisi-musisi gitu nge-hire aku buat desainin kayak album cover. Nah kan juga mereka kan juga butuh kayak exposure gitu. Ya udah, jadi sama-sama menguntungkan aku upload di di Instagramku sambil nge-tag akun bandnya dia atau akun pribadinya dia, jadi sama-sama naik juga. Oke. Nah, kalau dari Kak Arfat gimana tuh? Wah, Kak Arfat langsung nge-share YouTube-nya The Future. Yang mau cek ada linknya untuk YouTube ya The Future di channel Freelance. Oke, kalau dari Kak Arfat gimana? Apakah gimana sih Kak? Maksudnya proses cari kliennya kalau dari Kak Arfat sendiri, apakah dari teman juga ataukah ada join website-website mungkin Upwork atau website freelance lainnya? Halo, Kak Arfat. Kak Arfat masih ke mute. Sorry. Iya. So far sih based on klien ke klien ya, jadi kayak habis itu nanti dari klien A ke klien B. Jadi sebetulnya kalau untuk masuk ke komunitas kayak Mas Aksa sih belum, jadi masih by reference aja sih sampai sekarang. Tapi sekarang juga udah mulai nge-build untuk masuk ke website, untuk masuk ke salah satu komunitas juga. Jadi as a graphic designer kayaknya portofolio itu udah kayak masa depan ya, gitu. Oke, berarti nggak ada join di website-website gitu ya, tapi betul-betul kayak lebih ke referensi aja dari mulut ke mulut gitu ya. Ya referensi by referensi dari orang lain gitu. Kalau ke website sih baru nge-build baru ini aja malah gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Aksat dan Kak Arfat, apakah sebagai graphic designer itu setahu aku kan maksudnya kalau desain kayak gambar, lukisan itu kan biasanya kayak ada spesialis atau misalkan fokusnya lebih ke arah mana atau misalkan gaya melukisnya lebih ke arah mana. Nah, kalau dari Kak Aksat dan Kak Arfat, apakah ada gaya tersendiri untuk desainnya atau gimana tuh? Boleh Kalau dari aku Kak kan Aksat dulu. ya mungkin ini ya, jadi lebih kayak gimana kita stand out gitu ya sebagai desainer. Jadi memang spesialisasi itu memang penting. Jadi kan basicnya aku kayak generalis gitu ya. Nah, sekarang kan freelance-nya lagi banyak di
UI design gitu. Nah kan basicku masih ada kayak desain tentang branding, tentang logo, ilustrasi dan macam-macam. Nah jadi gimana sih caranya biar aku stand out di antara UI designer lainnya? Jadi aku kuat di sebuah kayak ilustrasi atau icon design itu. Nah jadi misalnya ada klien yang mau nge-hire aku sebagai UI designer, nih aku punya nilai jual lebih di icon design atau design system atau brand system dan lain-lain. Jadi tetap sebagai generalis tapi punya salah satu spesialis yang lebih stand out daripada yang lain. Oke. Nah, berarti kalau misalnya generalis itu berarti untuk ngedesain sebagai UI designer harus bisa menyesuaikan juga ya dengan brand atau logo atau image yang udah dibangun oleh si klien itu ya. Iya, jadi kalau generalis tuh dia bisa segala macam, tapi nggak ada yang menonjol gitu. Nah sekarang kan rata-rata klien pengennya yang generalis, tapi salah satu juga punya spesialis yang kuat. Nah itu salah satu gimana caranya tetap bisa bersaing di dunia freelance design gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Arfat gimana tuh? Apakah sebagai graphic designer ada style tertentu kah dalam desainnya? Kalau aku sih ya juga generalis ya, tapi minus sebagai ilustrator. Maksudnya ilustrator yang kayak Mas Aks bilang tadi, dia lebih ke branding, lebih ke logo, lebih ke campaign atau lebih ke promotion apa gitu. Tapi kalau untuk ilustrator kebetulan masih lemah di situ sih, jadi minusnya di situ gitu. Tapi kadang kan kebetulan nggak sendiri, jadi kadang kadang bisa berdua gitu. Tapi dalam satu klien ada dua gitu karena di ilustrasinya dia gitu. Oke, sorry. Tadi kalimat yang terakhir boleh diulang nggak Kak? Kayaknya agak putus-putus aku dengernya. Sorry. Yang mana ini? Yang mana ini? Tadi sampai apa? Yang logo, campaign, ilustrator kan. Nah, yang iya. terakhir aku nggak dengar yang katanya bisa ngerjain projectnya berdua ya. Oke. Jadi tadi kan campaign kebutuhannya sendiri, yang berdua rata-rata sih biasanya kalau yang berdua kenapa berdua? Karena graphic desainnya graphic design saya lebih ilustrator gitu. Jadi kalau ada klien yang minta ilustrator, mungkin kita bisa kerja. Mungkin saya bisa ngelempar ke teman saya gitu sih. Tapi dalam satu loop kala gitu. Oke. Kolaborasi jadi ya. Ya, Kalau betul. misalkan ada butuhnya lebih ke ilustrasi, di refernya ke temannya Kak Arfat. Jadi kerjanya berdua untuk selesaiin satu project. Ya, betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Arfat, tadi kan kalau Kak Arfat jadi generalis, tapi juga harus bisa mendesain sesuatu yang spesifik juga. Nah, kalau dari Kak Arfat, apakah ada triknya supaya lebih stand out nih dibandingkan graphic designer yang lain? Kalau lebih ke stand out sih balik lagi ke taste ya. Kan mungkin semua kayak desain itu pasti bisa belajar, semua orang pasti bisa belajar. Bahkan yang mensupport atau ini beda-beda. Jadi ya apa ya, based on taste aja dulu, kayak nanti orang itu akan yang melihat akan, oh ini ternyata taste-nya seperti ini. Jadi kadang kan ada
klien tanya, yang kayak gimana? Oh, yang maunya seperti ini, foto seperti ini. Jadi kurang lebih gitu sih. Based on lebih ke style kebutuhan orang-orang yang menginginkan sih. Oke. Jadi bukannya kita yang maksain desain yang mungkin kita kurang suka, tapi biarin aja kita bikin desainnya sesuai style kita, biar nanti klien yang memang cocok dengan stylenya desainnya Kak Arfat yang akan nanya atau kontak ke Kak Arfat langsung ya. Ya, itu juga. Oke, oke. Karena ini sudah jam 8, mungkin aku ada satu pertanyaan lagi deh terakhir buat ke semua narasumber malam hari ini. Aku pengen tanya, nah dalam memulai karir freelancing ini sebetulnya misalnya nih teman-teman di Kelurahan Sukamaju pengen mulai freelancing, tapi mereka tuh bingung mau mulai dari mana atau apa dulu yang harus dilakuin. Nah, sebetulnya apa sih yang harus dilakuin supaya bisa memulai karir freelancing-nya ini selain memiliki tekad? Mungkin boleh dari Kak Melody dulu. Ya tadi sih untuk penerjemahan saya udah bilang ya bikin portofolio. Kalau terjemahannya teks ya bikin portofolionya di blog. Di share juga, maksudnya ya bisa di share, ditulis, dicantumkan di profil atau di share di LinkedIn sebagai postingan. Lalu juga kejar sertifikasi ya, terutama bagi yang belum pernah punya klien, berarti kan pengalaman profesionalnya masih sedikit. Kejar sertifikat seperti IELTS itu boleh, bisa juga, atau kalau bahasa Prancis kan ada DELF, atau bahasa Mandarin ada HSK ya, semacam itu. Ada juga sertifikasi seperti Himpunan Penerjemah Indonesia ini punya sertifikasi penerjemahan Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, dan topiknya ada yang general dan hukum. Itu juga bisa dikejar buat bukti bahwa kita benar-benar qualified sebagai penerjemah. Ya itu sih, dua itu sih yang bisa diupayakan sebelum mulai mencari klien. Oke, thank you Kak Melody. Kalau dari katanya ada sarankah untuk teman-teman yang mau memulai atau baru memulai nih, pengen mulai freelance? Pastinya sih mulai dari harus aktif, kita tuh harus banyak cari informasi, reach klien duluan gitu kalau bisa. Terus juga ya benar Kak Melody bilang portofolio penting, atau kalau baru teman-teman yang baru mulai dan portofolionya belum banyak atau mungkin belum ada, bisa kayak dari branding sih, menurutku branding diri sendiri aja dulu, bisa dari sosmed misalnya di IG yang nunjukin kalian tuh apa ya, capable lah untuk freelance ini gitu. Jadi atau apa ya, kelihatannya ahli deh untuk dimintain tolong dikasih kerjaan ini gitu. Jadi itu bisa apa ya, bisa mulai buat freelance. Jadi orang tuh lebih kayak oh referensi butuh ini bisa ke si A kali ya, karena branding dia nih bagus. Dia biasanya tahu ini gitu walaupun belum punya portofolio. Jadi menurutku branding cukup membantu. Oke, sip. Berarti Kak Melody dan katanya sama-sama menekankan harus punya portofolio ya. Kalau dari Kak Juliana gimana nih Kak Juliana? Karena virtual assistant tidak butuh portofolio. Jadi menurut aku yang penting kalau mau mulai misalnya, karena aku mulainya dari Upwork, jadi aku lagi-lagi menjelaskan dari segi Upwork. Kalau dari Upwork mau mulai itu harus aktif mencari kerja, melamar-lamar. Terus di Upwork itu sekarang ada sistem, dia kan sistem cari lamar kerjanya itu ada connect-nya gitu. Jadi connect itu kayak apa ya? Kayak sejenis mata uangnya lah, mata uang Upwork yang disediakan sama dia setiap bulannya gratis. Jadi buat kerjaan-kerjaan yang kita merasa confidence, connect-nya itu kita bisa perbanyak biar lamaran kita itu naik ke atas, dilihat duluan lah sama bos gitu, sama employer yang mau
calon employer yang lagi mau nge-hire. Tips yang kedua itu jangan gimana ya? Jangan meremehkan diri sendiri, karena kerjaan kalau virtual assistant itu kan base-nya itu Microsoft Office ya. Dan Microsoft Office itu sangat amat luas. Jadi seandainya semisal kamu punya skill kayak skill Microsoft Excel kamu bagus, kamu tuh bisa cari kerjaan yang khusus spesialisasi Microsoft Excel juga banyak gitu. Kalau misalnya ngetiknya lancar, bisa berapa 100 kata per menit misalnya, itu tuh ada lagi kerjaan data entry, itu juga banyak banget di Upwork. Jadi jangan kalau emang bukan mau ke bidang translator atau desain, jangan cuma terpaku ke satu kerjaan aja. Saya dicari virtual assistant aja. Carilah keyword-nya yang kamu bisa, misalnya aplikasi ini kamu bisa. Dicari aja, coba gitu, kali aja muncul pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu bisa gitu. Tips yang ketiga, jangan jual mahal. Kalau baru mulai jangan jual mahal. Cari dulu pengalaman sebanyak-banyaknya. Ketika kamu dapat beberapa pengalaman buat jadi portofolio, dalam tanda petik portofolio kamu, itu kemungkinan chance kamu dilihat sama employer yang hire kamu itu lebih besar. Jadi ketika pengalaman sudah banyak, otomatis bakal lebih mudah mencari pekerjaan selanjutnya gitu. Oke. Thank you banget nih Kak Juliana untuk 3 tips ini. Oke, kalau dari Kak Aksat gimana nih? Apakah ada tips untuk teman-teman yang mungkin mau mulai freelance sebagai graphic designer atau UI designer? Kalau dari aku yang paling pertama adalah kan freelance kan kita bekerja secara profesional gitu ya. Paling pertama paling basic adalah mastering skill-nya. Jadi sebelum kita freelance, jangan sekali-sekali coba, oh aku kayaknya jago nih di sini, tapi kan juga belum tahu kan. Nah, jadi kayak kita lebih mastering dulu apa yang kita bisa, entah ikut online course atau itu bootcamp atau apa terserah ya. Kan klien menilainya kan dari outputnya ya. Jadi paling basic tuh memang harus mastering skill. Terus yang kedua ya kayak teman-teman tadi sama lah kurang lebih, jadi nge-build portofolio. Entah kita misalnya dari awal kita ya udah kita belum punya nama, belum punya reputasi, kita coba aja pro bono dulu, kayak sukarela aja ya, nggak usah banyak-banyak, tapi paling nggak kita udah punya nama lah untuk nge-build portofolio itu. Terus yang ketiga, kalau bisa join komunitas, entah komunitas desain atau komunitas fotografi, komunitas penulis. Nah, biasanya dari situ juga akan muncul kayak kita sharing-sharing gimana sih kita kayak ngadepin klien ini, terus kayak cara dapat klien, atau juga bisa kita dapat klien di komunitas itu. Itu sih dari aku. Yang paling kuat itu sih kalau bisa join komunitas itu. Join komunitas ya. Oke, sip. Mungkin abis ini Kak Arfat berminat join komunitas juga nih dengan Kak Aksat. Oke, kalau dari Kak Arfat gimana nih? Apakah ada pesan untuk teman-teman yang mau mulai freelance? Iya, betul. Kayaknya perlu join komunitas yang banyak sih, memperluas circle juga nggak ada salahnya kan. Jadi sih nomor satu sih pasti kalau memang yang baru pertama sih memang benar kuatin aja skillnya dulu. Yang kedua coba-coba mendesain sesuatu apa yang disuka, mungkin digandeng dengan mungkin teman atau yang sedang membutuhkan kayak sukarela tadi juga bisa menawarkan diri sini aku, karena dari situ kita juga bisa tahu nih, kita bisa tahu pace-nya kita kemana. Aku juga pengen kemana gitu. Yang kedua sih personal branding tadi udah, circle juga jangan lupa, komunitas, dan yang terakhir baru nge-build portfolio ya. Jadi kayak
apapun aja yang sudah kamu bikin, ya kalian bikin ya jangan lupa masukin ke portofolio, karena memang portofolio adalah salah satu senjata freelance kayak seperti kita gini yang freelance. Jadi ketika ada orang yang ini pasti otomatis kan portofolionya mana gitu. Atau juga online course juga banyak, apalagi yang free. Kayaknya sekarang sih udah cukup ya untuk ngikutin online course yang free. Lebih begitu sih, Felis. Oke. Thank you banget nih buat semua teman-teman yang udah sharing. Kak Melody udah leave duluan karena ada urusan. Thank you banget buat Kak Tanya, buat Kak Juliana, buat Kak Aksat, buat Kak Arfat juga yang udah sharing. Nah, mungkin untuk rekamannya di stop sampai sini dulu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau bertanya mengenai freelance kepada Kak Tanya atau Kak Juliana atau Kak Arfat atau Kak Aksat, dipersilahkan untuk bertanya. Saya buka forum pertanyaan.